Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi saya merekam percakapan ini pada malam hari video ini. Jadi di sini karena banyak yang request saya, sebenarnya gimana sih caranya jualan lewat Instagram, terutama para pemula dan apa ya istilahnya, eh, bukan pemula doang sih, orang yang udah level intermediate maupun expert itu pada request ke saya, klien-klien saya, baik yang beli aplikasi saya maupun yang pakai jasa buzzer dari saya ataupun yang biasanya apa istilahnya, pakai jasa sosial media manajemen dari saya juga. Jadi di sini saya akan berikan beberapa tips daging. Jadi ini judulnya aja bongkar ilmu daging jualan melalui Instagram. Nah, jadi di sini kalian beneran wajib pakai headset karena emang suara saya kayak gini, nggak bisa lebih keras. Dan nggak bakal jelas juga kalau kalian cuman apa ya, cuman pakai volume biasa, biasanya kayak gitu. Jadi beneran harus pakai headset dan kalian harus konsen buat beberapa menit ke depan. Jadi gitu. Nah, bakal ada 5 bab yang akan saya bahas. Jadi di sini itu kita bahas yang pertama. Jadi pola kesalahan yang selalu sama dilakukan oleh online shop di Instagram. Oke, jadi gini, kita tahu buat apa, buat kita jualan nih, kita konteksnya adalah jualan ya, jualan di IG. Nah, kalau jualan di IG nih, teman-teman pasti tahu nih harus ngapain, ya kan? Atau gini aja deh, teman-teman yang kalian tahu kalau jualan di IG itu harus ngapain, ya kan? Dan pasti kalian juga mungkin nih pernah baca di internet atau mungkin belajar di apa bimbingan-bimbingan atau apa sih namanya workshop atau pelatihan nih, pasti yang disuruh untuk kalian lakuin adalah posting, ya kan? Pasti disuruh ini. Nah, yang kedua kalian harus disuruh caption menarik. Caption itu deskripsi teman-teman, ya, deskripsi dari kontennya. Nah, masih kedua ini, dan ketiga itu kalau di internet atau kalaupun di anu, kalian harus hashtag. Udah, pokok kalian disuruh ini aja, ya kan? Kalian pasti disuruh ini yang paling utama. Terus kalian dikasih mimpi-mimpi bahwasanya kalau postingan kalian bagus, ya kan, captionnya menarik, terus hashtagnya tertarget, ya kan, bahkan banyak situs-situs yang ngasih hashtag kayak gini. Terus kalian kayak seakan-akan disuruh konsisten, ya kan, kalian harus melakukan konsisten ketiganya, ya kan, kalian disuruh lakuin ini secara konsisten ketiganya dan kalian dikasih mimpi-mimpi, dikasih motivasi, pasti bakalan closing. Sorry, mana pengepas, ya, kalian dikasih mimpi-mimpi itu bukan mimpi sih, arahan, ya kan, terus kalian disuruh makan itu, terus yang tujuannya adalah closing. Closing itu terjadi penjualan, istilahnya terjadi penjualan. Udah, pasti kebanyakan kalian cuma disuruh ini, disuruh tiga inilah yang utama. Meskipun mungkin ya kan kalian ada apa diajarin yang lainnya juga, tapi kebanyakan di pelatihan ataupun di internet ya kalian disuruh tiga ini. Jadi seakan-akan nih, kalau kalian posting terus kalian udah bikin caption, udah bikin hashtag, terus nggak laku jualannya kalian, itu yang disalahin ya tiga ini. Nanti kalian disalahin postingannya jelek, captionnya nggak menarik, atau hashtagnya nggak tertarget. Biasanya di situ, ya kan. Terus dan pada akhirnya banyak sekali di luar sana itu online shop itu yang nyerah,
ya kan, udah bikin akun terus habis itu nyerah karena nggak terjadi penjualan, padahal dia udah makan tiga hal ini udah makan tiga hal ini itu secara konsisten udah makan tiga ini secara konsisten, tapi tetap aja nggak terjadi penjualan, ya kan. Karena kenapa? Ya karena itu nanti yang bakal kita bahas. Jadi ini pola kesalahan yang sama. Jadi kalian cuma disuruh atau kalian hanya melakukan ketiga hal ini. Nah, padahal ada hal yang sangat lebih penting. Oke, apa hal yang lebih penting itu? Sekarang kita apa ya? Langsung aja deh saya kasih tahu. Jadi hal yang paling penting itu biar kalian laku jualan itu adalah jangkauan tertarget. Nah, pada kuncinya di sini nih. Kok bisa? Ya kan? Kalian tanya, kok bisa? Nah, sekarang saya tanya lagi. Orang melakukan iklan di IG tujuannya apa? Ya ini tujuannya, jangkauan. Kenapa? Ya tujuannya yang iklan itu kan menampilkan ke target. Artinya nih, saya ngiklan nih produk kecantikan, ya kan? Terus saya tampilkan ke wanita-wanita di Indonesia yang berusia 15 tahun sampai 23 tahun. Nah, terus iklannya ngapain? Kan ditampilkan, ya kan? Ditampilkan. Tampilkan kemana? Ke jangkauannya. Nah, tujuannya dia jangkauan tertarget. Dia tujuannya menjangkau orang-orang sesuai target yang dia setting tadi. Jadi tujuannya nampilin atau tujuannya jangkauan inilah, kayak gitu bahasa teknisnya. Nah, sedangkan ya kan kalian tadi cuman posting, cuman pakai hashtag, terus cuman apa tadi, pakai caption menarik. Kalau ternyata kalian nggak menjangkau, ya kan, buat apa? Apa bakal terjadi penjualan? Nggak mungkin. Udah paham ya. Jadi di sini, jadi kalian itu harus melakukan gimana caranya biar postingan kalian tadi itu dijangkau oleh eh, apa oleh calon market kalian, calon pembeli kalian. Nah, makin besar jangkauannya, ya makin besar kesempatan atau kemungkinan barang kalian akan terjual. Tapi kalau jangkauan yang nggak ada, ya nggak bakal terjadi apa-apa, kayak gitu. Nah, sekarang saya kasih analogi penting mana antara jangkauan atau apa atau konten kalian, ya kan? Atau gimana ya nanya? Ya gitulah. Jadi ini konten nih. Terus ini ada akun A, ini ada akun B. Nah, sekarang saya kasih analogi. Kalau kalian cuma fokus konten nih, katakanlah A itu followernya itu 1 orang, tapi postingannya ada 1000 post, ya, 1000 post. Dibanding akun B, followernya 1000, F 1000, postingannya cuma 1. Mana yang bakal terjadi penjualan? Udah jelas yang terjadi penjualan B. Kenapa? Karena postingannya ini ada kemungkinan dilihat oleh beberapa dari orang 1000 ini. Tapi kalau cuman postingannya meskipun 1000 nih, tapi followernya cuma 1, ya, followernya cuma 1, yang mana ya kemungkinan kejualnya sangat susah, kayak gitu teman-teman. Jadi penting banget itu jangkauan tertarget, ya, atau istilahnya kita simpelnya ngomong adalah follower tertarget. Nah, kita nanti bakal bahas gimana caranya dapetin follower tertarget, ya. Jadi di situ, jadi di sini kita jelas bahwasanya kalau kalian cuma fokus konten terus kalian nggak fokus di sini, ya percuma, nggak bakal terjadi penjualan. Paham ya?
Tapi kalau kalian fokus di sini, meskipun cuma konten satu, bakal kemungkinan terjualnya tetap ada, karena postingan kalian bakal nampil minimal ya di beberapa orang dari 1.000 ini, meskipun nggak semua teman-teman. Nah, kenapa nggak semua? Karena gini, karena ada algoritma IG. Nah, ini yang bikin kalian wajib melakukan apa tadi, follower tertarget. Jadi karena algoritma IG inilah yang kalian mau nggak mau itu harus melakukan gimana caranya biar dapetin follower tertarget kayak gitu teman-teman. Nah, kenapa? Ya kan? Kenapa? Jadi gini, saya buka IG ya. Jadi katakanlah ya kan saya posting di sini nih. Ya kan saya posting cuman segini nih. Bahkan itu kapan nih, 31 Oktober, saya lama nggak ngonten karena emang nggak sempet. Nah, terus di sini itu pengikut saya, follower saya itu ada 1.325. Ketika saya melakukan postingan ini, ya kan, dia belum tentu loh nampil di 1.325 ini. Kenapa? Ya karena algoritma IG tadi. Jadi IG itu kalian bisa cek di IG kalian sendiri, itu bakal nampilkan konten. Nih, ini namanya timeline kan. Di timeline orang yang dianggap dia prefer atau dianggap orang tersebut minat. Jadi misal kalau saya sering bukain akun Canva Creative Class, ya dia bakal nampil nih 2-3 jam yang lalu itu ditaruh data sendiri loh teman-teman. Nah, artinya bisa jadi nih itu akun postingan kita kalau sama follower kita yang tadi ada 1.325 itu tadi, mungkin ada sekitaran 1.000 yang nggak pernah buka profil kita, atau dia nggak suka dianggap sama si Instagram, nggak minat sama postingan kita, yang nggak ditampilin teman-teman. Nah, paham? Bisa jadi tuh kalian tadi followernya misal nih nggak fokus nyari followernya cuma 100, ya bisa aja jangkauannya atau konten kalian itu ditampilin itu cuma ke 1-2 orang, ya kan? Terus gimana mau kejual barangnya, kan gitu teman-teman. Ada kemungkinan yang kejual, ada, tapi sangat sedikit banget. Jadi ya kalian bisa mikir lah. Jadi kalau kalian cuma fokus konten doang tanpa melakukan nyari follower tertarget, itu akan sia-sia. Kalau saya ngomong sia-sia. Jadi sekalipun kalian postingannya dikit atau jarang posting, yang penting timeline apa, ini feed kalian itu jelas jualan apa, ya bakal tetap terjadi penjualan teman-teman. Ini saya udah buktiin sendiri, ini cuma salah satu dari bisnis saya, dan alhamdulillah saya pakai teknik ini semua dan semuanya jalan semua. Udah paham teman-teman? Jadi yang bikin kalian wajib harus melakukan teknik gimana cara dapetin follower tertarget itu karena algoritma IG ini. Nah, terus kita kan tadi bahas ini nih, follower tertarget atau istilahnya kita melakukan jangkauan, ya, jangkauan tertarget. Nah, ini ini gimana sih caranya dapetin jangkauan tertarget? Nah, ya kan? Sekarang saya bahas ada beberapa caranya. Yang pertama, yang jelas pasti ya itu iklan. Tapi kan nggak semua produk cocok di iklan nih teman-teman. Misal kalian cuma jualan apa ya, hijab nih misal ya kan, untungnya cuma 3.000, sedangkan iklan itu wajib 15.000 minimal. Terus belum tentu juga closing, karena kalau iklan pun gampang nggak bakal ada jasa periklanan. Bener logikanya. Nah, karena ya iklan juga nggak gampang, dan kalian harus ngisi saldo terus, harus bayar terus, dan belum tentu closing, ya kan? Jadi di sini saya akan, ya di video ini saya akan ngasih gimana caranya kalian dapetin follower tertarget tapi tanpa iklan, alias gratisan atau organik. Nah, yang kedua itu dengan cara apa ya? Itu giveaway.
ya. Terus 3 ada endorse. Ini saya kasih dulu beberapa teknik yang harus bayar, ya kan. Giveaway kan bayar nih, bayar giveaway-nya maksudnya. Endorse juga bayar, ya kan. Habis itu ada paid promote, ini yang berbayar semua, meskipun sama aja, belum tentu dapat duit, atau belum tentu bakal closing, ataupun closing belum tentu dapatnya sesuai impas lah istilahnya. Tapi kalau kita makan ini cuman sekedar impas, nggak dapat untung, ya ngapain kan gitu. Nah yang kelima, ini teknik yang bakal saya ajarin, itu namanya caper organik. Oke, nanti berikutnya saya bakal ngomong teknik caper. Nah ini yang bakal saya ajarkan ke kalian. Oke, paham? Caper organik. Nah ini gimana sih caranya, nanti bakal kita bahas. Jadi bedanya dengan iklan, ya jelas iklan harus pakai duit, giveaway pakai duit, harus pakai duit, paid promote juga pakai duit. Nah caper organik ini organik nih, tanpa duit, cuman modal apa, modal waktu kalau dilakuin secara manual, ya. Dan kalian kan udah beli nih aplikasinya, jadi nanti kalian bisa caper organik itu dengan menghemat waktu, istilahnya kalian nggak perlu melakukan secara manual, malah secara otomatis. Nah jadi gitu teman-teman, ini bab awal masih segini. Kalian kalau masih kuat ya silahkan dilanjutin, kalau nggak kuat di stop dulu, besok bisa lanjut lagi. Jadi materi ini akan cukup panjang karena ya namanya berbagi teknik, ya kan nggak mungkin nih cuman langsung singkat 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 doang, ya jatuhnya kayak di internet dan kalian sendiri pasti udah meraktekin, dan gimana hasilnya ya kalian yang bisa jawab sendiri lah, kayak gitu teman-teman. Jadi nanti bakal saya ajarin gimana caranya caper organik sebagai opsi biar kalian nggak boncos di iklan, nggak ngeluarin giveaway tapi belum ada hasil apa-apa, nggak endorse atau paid promote. Nah caper organik ini pun nanti kalian juga nggak wajib juga harus pakai alat saya, bisa juga secara manual atau bisa juga secara otomatis pakai alat itu tadi. Nah artinya ya meskipun nanti alatnya mungkin lagi error, ya kan kalian tetap bisa melakukan ini secara manual. Jadi kalian, aku ajarin secara pola pikirnya dulu, jadi nanti teknisnya mau cara manual mau secara pakai aplikasi, tentunya pakai aplikasi sih kalau mau simple, ya kan. Nah itu bakal saya ajarin di sini. Oke, lanjut di materi berikutnya. Nah tadi udah, berikutnya ini seberapa pentingkah konten, apa ada yang lebih penting tadi. Oh ya lupa, saya kelewat sendiri tadi. Jadi 1 sama 2 udah saya bahas ya. Tadi konten itu penting atau enggak, ya kalian bisa lihat tadi antara konten cuman konten satu dibanding konten 1000, yang satunya followersnya dikit, satunya banyak, apa terjadi penjualan, kalian tadi udah kejawab. Nah terus sekarang kita dibahas nomor 3 nih, konsep dan teknis cari perhatian atau caper. Nah gini teman-teman, oke, caranya caper secara organik nih, itu formulanya cuman gini doang nih, follow plus like. Ini formula saya, jadi terserah kalau kalian mungkin punya formula sendiri, tapi kan saya nge-share itu sih formula punya saya. Jadi saya melakukan ini nih, kalau di Instagram follow plus like kemana, target. Target apa ya, target produk saya, kayak gitu. Kenapa kok bisa ini dikatakan itu caper atau cari perhatian? Ini konsepnya sama aja sebenarnya kayak iklan, sama, tapi ini berbayar, ini gratisan. Nah kok bisa sama? Jadi kalian kalau ngiklan, ya kan nampilin ke orang sesuai target nih, pengen cewek, nah kalian nampilin di sana. Caper juga sama, tapi dia nggak nampilin toh secara, kalau iklan kan berbayar nih, jadi ditampilin aja ke timelinenya. Kalau kita kan nggak mungkin bisa tiba-tiba nampilin. Nah kita melakukan caper dulu, kita ngefollow pas nge-like dulu ke target. Kenapa? Kalau kalian ini nih, nah kayak ini orang-orang yang fallback ini, itu kan saya udah ngikutin duluan nih. Nah, karena apa? Ya karena saya caperin, saya follow plus saya like postingannya, akhirnya apa, dia nge-fallback saya. Nah ini bahkan ada yang spam like ke saya karena dikira saya bukain IG-nya dia, padahal saya pakai robot juga, kayak gitu teman-teman. Nah sama,
ketika kalian nih di follow sama di like suatu akun, kan muncul di sini nih, akhirnya apa, kalian pasti kepo, ini siapa sih Dapandu ini. Nah, Dapandu ini kan juga melakukan caper ke saya. Oh, dia ternyata akun ginian, oh menarik ya ternyata, akhirnya saya follow, kayak gitu teman-teman. Jadi tujuannya caper itu tadi itu cari perhatian aja, biar si orang tadi itu akhirnya penasaran sama akun kita, ini siapa sih, akhirnya buka ke profilnya, dicek sama dia, oh dia ternyata jualan masker wajah, kebetulan aku juga lagi butuh masker wajah, akhirnya apa, bisa jadi dia fallback, bisa jadi dia langsung pesan ke kalian. Tapi kalau kalian cuma ngonten doang, nggak melakukan teknik ini, ya gimana bisa menjangkau orang-orang tadi, paham ya. Jadi penting banget nih nyari target atau melakukan caper manual tadi, kok manual, caper organik tadi. Jadi kayak gitu teman-teman, jadi ini wajib dilakukan. Dan caranya apa, follow plus like. Kenapa harus follow plus like? Kalau orang di follow plus di like itu dia bakal lebih care, jadi kan bakal ada dua ini nih, katakanlah si Nanda ini melakukan follow, nah ini kayak gini, saya di gini ini di follow terus di like, akhirnya apa, saya buka ke dia. Nah jadi gitu teman-teman, jadi sama kalau kalian follow plus like, ya akhirnya si akun target tadi insya Allah bakal kepo ke kalian. Tapi nih, kalau kalian targetnya nggak bener, ya nggak bakal terjadi kegiatan kayak gini, nggak bakal dia fallback, nggak bakal dia beli. Nah makanya penting banget, ya kan, itu kita bahas tips dan trik Cito ini menentukan target, nanti kita bahas. Udah paham ya, jadi caranya itu ya cuman follow plus like ini tadi. Kalau dia fallback baru nanti mau di DM terserah, tapi yang paling utama adalah follow plus like ke target. Nah kenapa sih harus tertarget, itu tadi, misal nih kalian jualan skincare cewek, ya kan, pengglowing wajah, terus kalian uh, ngefollow plus nge-like-nya di akun cowok, apakah bakal terjadi penjualan? Sangat kecil kemungkinannya. Tapi kalau kalian ternyata ngefollow-nya dan nge-like-in fotonya, capernya nih ke mahasiswi-mahasiswi, ya kemungkinan terjualnya sangat tinggi, karena kan mereka butuh skincare sesuai dengan pangsa target kalian. Nah, simbolnya di sana. Jadi, selain tadi harus ngelakuin follow plus like dengan benar, ya selain konten tadi ya, ya kalian harus nyari target yang tepat juga. Nah, jadi caranya kayak gitu teman-teman. Nah, terus kita lanjut di sini. Konsep dan teknisnya udah, terus tips dan trik menentukan target. Nah, di sini kuncinya. Jadi kan tadi nanti di aplikasi kan kalian bisa nyeting by hashtag, by lokasi, sama by apa, follower pesaing, kan gitu teman-teman. Nah kalau Wallshop itu saya harusnya nyeting kemana, kan gitu pasti pertanyaannya. Jadi saya kasih contoh kasus, saya jualan make up ya, nanti pangsanya kemana, cewek, skincare atau make up lah, berarti kan saya harus ke cewek. Nah gimana cara nentuinnya, jadi kalau by hashtag nih, jangan sampai, ini sering banget terjadi nih, kalian nge hashtagnya kemana, ke hashtag yang biasa kalian pakai buat jualan. Jadi misal kalian hashtagnya ke pemutih wajah, nah kalau ke sini sekarang saya tanya, siapa yang posting pemutih wajah? Oke kita cek, kalau kalian nge-follow orang-orang yang yang di sini pemutih wajah nih, kalian ternyata nge-follow ini nih, misal siapa, udah paham ya, sama-sama orang jualan, terus ngapain kalian nge-follow mereka, om sama-sama jualan, emang terjadi penjualan? Nggak mungkin. Jadi kalau hashtag yang sama-sama buat jualan sangat salah, tapi banyak orang yang melakukan ini, akhirnya dia nge-follow akun-akun yang sama-sama all shop, yang nggak terjadi penjualan, kayak gitu, paham ya. Jadi kalau jualan itu hindari nge-follow kayak ginian. Terus aku harus nge-follow hashtag apa, saya juga bingung karena saya sendiri juga jarang banget pakai by hashtag, karena
pada umumnya udah jarang orang itu posting, ya kan, harus pakai hashtag kayak gitu udah jarang banget. Ya meskipun masih ada, tapi kebanyakan di era modern ini orang udah jarang pakai hashtag. Yang pakai hashtag siapa? Orang-orang all shop. Tapi kalau istilahnya konsumen atau orang biasa yang dia nggak shop atau akun-akun pribadi, dia jarang nih posting pakai hashtag. Dan kita dan aku pun juga pusing juga sih kalau hashtag mau kemana. Jadi kayak gitu teman-teman. Terus ada yang by lokasi. Nah ini yang paling saya favorit. Kenapa? Karena orang yang setting di sini itu kebanyakan ya orang-orang real. Contoh, kalau saya skincare, berarti kira-kira kan masanya cewek nih. Berarti saya harus nyeting kemana? Ya gampang, salon kecantikan. Lokasi ini. Nah, di lokasi salon kecantikan. Salon. Nah nih, contoh salon Penggemerasian. Nah, contoh doang. Ada cowoknya. Nah ini, Melawati, Melani. Nah, ini Mbak Cerlin. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Jadi kalian like fotonya, kalau cara manualnya nih, tadi setting by lokasi tadi, terus kalian like, terus kalian follow. Terus ini mana yang orang lagi, ini kalian follow, terus kalian like. Ini cara manualnya teman-teman. Ya, cara yang akun manusia lagi, kayak ini. Jadi kalian follow, terus kalian like. Nah, kayak gitu. Itu kan cewek nih mbak cewek lagi. Nah, kemungkinan buat beli produk skincare kalian bakal tinggi. Kenapa? Karena yang kalian follow sama like tadi, yang kalian caperin itu cewek, dan dia di salon, berarti artinya dia butuh skincare, istilahnya kayak gitulah, butuh make up. Nah, jadi ke sana teman-teman. Kalau saya by lokasi paling seneng. Bisa juga kalau cewek itu by kampus. Nah, di kampus kan juga banyak cewek-cewek kampus yang tulisannya cewek misal. Nah, biasanya di situ by lokasinya. Jadi akun yang dia posting lagi di fakultas itu atau lagi di kampus itu bakal kalian follow sama kalian like, kalian caperin. Nah, akhirnya apa? Misal dia tertarik atau dia itu eh, apa mungkin lagi butuh, kebetulan butuh, ya langsung hubungin kalian buat beli. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau saya suka belokasi, kalian nanti bisa mikirin sendiri gimana, pokok logikanya kayak gitu. Nah terus bisa juga by follower pesaing. Follower pesaing. Nah ini gimana, jadi kalian mikirnya gini, tadi pemutih ya, pemutih. Nah katakanlah ini pesaing kamu. Nah kamu bisa lihat di pengikutnya. Nah itu kalian follow, kayak gitu misal. Ya yang manusia-manusia kalian follow. Jadi kemungkinannya ini juga cukup bagus, ya kan? Karena yang dia aja rela ngefollow ini DRW Skincare. Kenapa? Karena dia pasti orang yang care terhadap skincare, makanya dia ngefollow akunnya. Tapi saya sendiri kurang rekomendasiin teknik ini juga, maksudnya ngefollow follower pesaing yang followernya udah segini, karena belum tentu follower segini itu real manusia semua. Kayak ini mungkin bukan manusia, jadi bisa aja, saya nggak nuduh dia beli, bisa aja itu banyak akun yang udah nggak aktif. Mungkin ini real semua sih, tapi saya kurang tahu juga. Nah kayak gini. Jadi kalau saya suka belokasi, kenapa? Karena kalau belokasi itu orang pasti real manusia, kan nggak ada akun fake yang dia posting terus dia di lokasi. Ya ada, tapi dikit banget kemungkinannya. Tapi kalau by follower orang, bisa jadi followernya beli. Who knows, ya kan? Kalau dia follower beli atau follower pasif, kita follow ya percuma, nggak terjadi penjualan. Kayak gitu. Jadi kalau saya lebih suka ke by lokasi. Hampir selalu saya setting selalu by lokasi. Saya selalu mikir target saya, kalau cewek berarti dia
cewek-cewek tersebut target saya biasanya di mana, terus gitu doang lah, targetku biasanya di mana. Nah, contoh kalau kalian jualan produk mahal, ya kan, produk mahal, entah berlian, entah mobil, entah properti atau MLM kayak gitu, targetnya kemana? Saya paling sering targetnya adalah ke restoran mahal. Udah, yang makan di restoran mahal dan dia posting itu kebanyakan jelas-jelas orang punya duit. Nah, saya biasanya buy ini sih yang paling sering. Jadi gitu teman-teman. Atau kalian mungkin bisa mikirin sendiri, ini sedikit saya kasih bocoran, kalau saya jualan produk mahal, saya biasanya buy ini, buy restoran mahal. Atau tempat-tempat yang orang meeting di situ kebanyakan ya orang berduit. Jadi ke sana saya targetnya. Oke. Jadi simple tapi harus kalian lakuin. Nah, terus eh, harus berapa? Ya kan? Kalian pasti tanya, saya harus melakukan berapa nih setiap hari? Nah, IG itu ada batasannya teman-teman. Jadi kita nggak boleh berlebihan. Berlebihan itu nggak boleh. Jadi IG itu nggak ada batas pasti. Jadi tiap akun itu punya kekebalan masing-masing. Jadi saya punya akun yang baru dikit aja, dia udah eh, udah kena peringatan bahwa seakan akun saya itu udah melakukan aktivitas berlebihan. Tapi ada akun yang dia udah sampai saya ngefollow ratusan pun ya juga fan-fan aja, sehari ngefollow ratusan fan-fan aja. Jadi tergantung imunitas akunnya. Jadi ya beda-beda. Makanya saya sendiri punya akun ratusan. Biar apa? Kalau akun satu problem, ya masih ada akun lain yang buat nyari omset. Kayak gitu. Nah, jadi kalian nanti meskipun nggak pakai aplikasi dari saya, ya kan, melakukan secara manual, mungkin sekali dua kali bakal melakukan manual ketika aplikasinya mungkin kalian lagi terdeteksi atau apa, tapi nggak bakalan lama juga karena pasti di situ di aplikasinya juga ada penjelasan di video saya yang sebelumnya gimana cara ngatasin kalau lagi kena problem. Nah, kalian yang penting adalah ngerti paham konsepnya, saya harus ngapain, ya kan, sekalipun itu manual. Nah, caranya gini teman-teman, kalian kalau saya nih, saya biasanya sehari itu nge-follow 50 akun, follow tertarget. Nah, saya melakukan ini sehari, saya biasanya di 50-an, tapi banyak beberapa akun saya juga sampai di ratusan, di seratusan, tapi saya umumnya di 50 ini di beberapa akun saya. Jadi saya selama 6 hari itu makan ini 6 hari. Nah, seminggu kan 7 hari. Nah, saya di satu harinya saya melakukan unfollow ke yang nggak follow back. Jadi imbang. Nah, yang nggak follow back itu saya biasanya melakukan unfollow itu di 200-an sampai 300-an dalam sehari. Nah, kalau kalian manual nih melakukan unfollow segini, ya mati. Habisin waktu berapa? Tapi kan di aplikasi robot itu ada unfollow otomatis. Jadi kalian tinggal setting, ditinggal, ya dia sehari unfollow-nya ya seginian, tergantung settingan kalian. Bisa 200-an juga, bisa 300-an, bisa. Nah, terus kalian kalau manual pun sehari nyempetin buat melakukan 50 follow, kalau kalian dalam satu waktu melakukan 50, kebanyakan keblokir sekalipun manual. Makanya pakai aplikasi. Biar apa? Biar kalian nggak bentar-bentar nge-follow 10 habis itu ditinggal 10 ditinggal. Ya bisa mungkin kalau kalian nganggur, tapi kalau kalian sibuk susah kan, makanya pakai aplikasi gitu teman-teman. Jadi kegunaan aplikasinya itu buat melakukan ini tadi, buat caper secara otomatis. Nah, kalian tadi udah belajar tekniknya, sekarang ini aku bocorin angka-angkanya. Jadi saya biasanya di sini di 50 per hari, ya kan, 50 sampai 100 lah per hari ke follower tertarget, targetnya seperti tadi, nge-follow plus nge-like, ya kan. Terus yang nggak follow back, saya unfollow di satu hari dalam seminggu tadi, senilai antara 200 sampai 300-an.
Jadi saya selalu makan itu, kecuali saya ngantuk atau saya repot lagi di luar kota atau mungkin saya lagi sibuk, baru kadang 2 minggu lebih itu baru saya unfollowin. Jadi saya akun itu saya liburkan 2 hari buat melakukan follow dan like atau makan caper. Jadi saya cuma ngurangin followingnya doang. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kalian udah saya bocorin rahasia saya pegang ratusan akun, pegang banyak klien, pegang banyak bisnis dengan lewat Instagram ya dengan caranya gini doang. Ya, emang kelihatannya simple, tapi nanti kalian coba sendiri. Ya emang simple sih. Dan banyak juga terjadi penjualan hanya dengan teknik ini. Dan banyak di luar sana bisa sampai 2M per bulan, bahkan lebih. Ya cuma lakukan teknik ini, dia nggak ngiklan. Real nggak ngiklan. Terus saya nggak mau sebutin namanya. Banyak klien-klien saya yang bisa tembus kayak gitu. Ya dengan melakukan cara teknik kayak gini. Dia lebih jago milih target. Ya akhirnya dia bisa closing banyak. Selain itu ya karena emang kontennya menarik ditambah dia melakukan ini, wah udah gampang banget. Jadi gini juga, tadi kan saya ngomong antara konten sama itu juga sama-sama penting. Jadi kalau kalian melakukan teknik ini, ya kan, udah beneran tertarget banget, tapi kok nggak closing, ya berarti kontennya kalian yang salah. Mungkin kontennya nggak menarik atau fotonya terlalu biasa atau captionnya malah nggak jelas sama sekali, atau mungkin harga kalian kemahalan. Jadi kayak gitu teman-teman. Atau ya banyak faktor lah, tapi biasanya kalau kalian udah ngerasa kontennya udah cukup, udah jelas, jadi sebenarnya nggak perlu bagus sih, yang penting adalah jelas. Jadi orang buka IG kalian itu paham, oh kalian jualan apa dan harganya seberapa, itu kalau bisa udah jelas di IG kalian. Jadi orang atau dibikin harga nggak tercantum pun bisa, dibikin orang penasaran, ya kan, perlu bikin orang penasaran, akhirnya chat kalian harganya berapa ya, baru kalian di situ kalian prospek dan akhirnya terjadi penjualan. Nah, nah ya, paham teman-teman. Jadi kayak gini. Nah terus saya bocorin satu lagi teknik, itu namanya teknik ilusi. Nah ini yang juga saya lakukan di akun-akun saya. Makanya tadi secara pertama konten, ya kan, konten menarik, tapi ada kedua yang lebih penting lagi tadi mengenai follower tertarget. Nah ada satu lagi yang bakal bikin kalian uh, lebih mudah lagi, itu harus memakai teknik ilusi. Apa? Jadi kalian jadi misal nih konten ini kan ada like-nya nih, like 1000 dibanding ada konten like-nya cuman 10, barangnya sama sama ya, sama ini sama ini sama, terus kalian sama-sama dia melakukan follower tertarget atau sama-sama dia nampilin ke target, ya kan, mana yang bakal terjadi penjualan atau mana yang lebih menarik? Tentunya di ini, orang kalau dia ngelihat visual terus dia lihat like-nya banyak, dia akan menilai bahwa postingan ini berkualitas, paham ya? Jadi orang itu bakal ikut-ikutan nge-like juga biasanya, atau kalau nggak gitu dia penasaran nih, oh like-nya banyak, mungkin yang like itu orang-orangnya udah beli makanya dia nge-like. Nah jadi kita menciptakan ilusi di situ. Jadi kalau kalian sekedar posting doang, ya kan, terus nggak mikirin like-nya gimana, ya gitulah, kalian udah pasti ngerti lah jawabannya. Nah makanya di situ saya ngasih bonus nih namanya like booster. Buat apa? Ya buat nyuntik like sini. Tujuannya apa? Menciptakan ilusi. Nah, makanya ini bonus ini itu yang paling dicari sama orang dan itu mahal. Jadi nalarnya gini, kalau like ini nggak guna, ngapain ada orang jual like? Kenapa? Kan gitu. Kalau like itu nggak guna, nggak bikin orang
tergiring opininya buat beli, ya nggak bakal ada orang yang jualan like. Paham ya? Nah, kalian nggak perlu beli jual like itu, karena jual apa beli like itu juga nggak murah loh teman-teman. Apalagi kalau kalian setiap hari ngonten, kalian tinggal ngaliin itu udah habis duit berapa. Nah, kalian saya kasih gratis nih like booster. Ya, kalian harus wajib pakai. Jadi habis posting, ya kan? Terus kalian kirimin like booster. Nah, habis itu kalian tinggal melakukan follower tertarget tadi, melakukan caper tadi. Udah yang orang caper kalian caperin, dia buka di feed kalian, dia buka ke beberapa postingan, dia lihat, oh yang like banyak. Oh, berarti akun ini kredibilitasnya tinggi. Oh, akun ini rame. Oh, akun ini cocok nih buat dibeli. Jadi kita menciptakan ilusi di sana biar akhirnya terjadi penjualan. Gitu, teman-teman. Ya, paham ya? Terus ada ilusi yang berikutnya yang lebih penting lagi, yang juga penting bukan lebih penting, itu ilusi follower. Nah, jadi kalian harus paham bahwa kita melakukan caper tertarget, ya kan? Tujuannya itu di jangkauan atau caper. Nah, bukan kita harus mikir tujuannya adalah nambah follower doang. Nah, salah. Jadi sekalipun follower kalian nggak nambah, tapi kalian jangkaunya tepat, ya kan? Capernya tepat, ya bisa, ya kemungkinan terjualnya masih tinggi. Tapi kalau kalian cuma jangkau follower doang, ya kan, nggak tertarget atau apa, kalian cuma fokus nambah follower doang, ya nggak ngomset. Jadi gitu. Jadi harus kalian pahami bahwa fokusnya nggak boleh salah. Jadi fokusnya ke sini, ke jangkauan atau ke caper. Eh, kita makan caper atau itu tujuannya buat memperluas jangkauan. Bukan wajib harus aku follow-nya banyak. Jadi kalau kalian pakai kok followerku nggak nambah-nambah ya, ya mungkin ada dua kemungkinan, targetnya yang salah atau eh, ya orangnya nggak nge-follow back kalian, konten kalian nggak dianggap penting. Ya artinya targetnya salah sih, sama aja targetnya salah sih. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi kalian harus juga nyiptain follower ini tadi. Nah akan susah nih itu kalau kalian baru punya akun yang followernya start buat jualan, followernya dikit, susah banget naiknya. Kenapa? Kalau kalian di follow suatu akun atau kalian di follow all shop, ya kan, followernya katakanlah 1000 dibanding followernya masih 100, jualannya sama, ya kalian di follow nih, kalian di follow akun yang jualannya 1000, yang followernya 1000 sama followernya cuma 100, ya kan, kalian di follow, itu kalian fallback dulu nih, kalian bakal fallback nggak ke akun 100? Kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena kalian lihat followernya 100, ini paling abal-abal, ini paling jualannya nggak kredibel. Nah tapi beda kalau followernya banyak nih 1000, kalian kemungkinan fallbacknya tinggi karena kalian kena ilusi lagi. Ilusi dia apa? Di ini, di followernya tinggi. Jadi ilusi di mana tadi, di like, terus juga ilusi di sini. Tapi sama aja kalau kalian jualan, apa kalian di follow sama orang jualan, yang satunya followernya tinggi, yang satunya rendah, ya kan, kalian bakal kemana arahnya buat beli, produknya sama, harganya sama, ya pasti kalian ke sini karena menganggap bahwa orang ini tadi lebih kredibel dibanding orang ini. Nah artinya apa, kalian juga harus wajib, ini kan tips lanjutan nih bagi yang pengen, ya kalian harus juga wajib di sini nih, harus ke sini, ke bikin ilusi di sini. Jadi akan jauh lebih mudah buat akun naik, berkembang atau maju itu ketika dia udah basic punya follower minimal 1000. Itu tingkat fallbacknya jauh lebih tinggi dibanding akun yang followernya cuma masih 100. Ini berdasarkan pengalaman saya udah bertahun-tahun main Instagram. Jadi ketika udah followernya tinggi, dia makin tinggi lagi tuh makin cepet dibanding dengan follower yang masih awal-awal segini. Nah terus gimana sih cara kalau followernya masih segini tapi saya tetap pengen jualan? Kalau saya ngomong susah, ya bisa tapi susah. Kalau saya sendiri nggak suka nunggu lama-lama, saya biasanya
transaksi atau beli akun yang followernya 1000. Kebetulan memang teman saya yang jualan, jadi saya biasanya di sini, dan saya sendiri juga jualan. Nah, saya biasanya ke sini, saya nggak promosi, saya nggak nyuruh anda beli akun, tapi lebih baik kalau pengen emang niat jualan totalitas kalian, itu beli akun aja minimal yang followernya 1000. Harganya biasanya cuma 100 ribuan. Di saya juga jual 100 ribuan. Itu followernya organik, hasil dari teknik follower asisten juga. Jadi kalian bisa beli di situ, terus kalian edit profilnya dan lain-lain, langsung pura-pura jualan, langsung posting jualan. Nah, terus habis itu kalian melakukan tadi habis posting di like booster ya kan, terus kalian juga melakukan follow sama like buat caper. Nah, dan ya tentu kalian harus konten juga, kontennya yang jelas, jadi orang lihat ke konten kalian udah jelas kalian jualan apa, jadi ke sana. Saya biasanya gitu, tiap ada bisnis yang saya lakukan, tiap kepikiran ide bisnis, saya beli akun atau saya pakai akun saya sendiri yang follower 1000-an, saya ubah jadi akun Allshop. Habis itu saya melakukan posting. Posting biasanya saya sekitaran di minimal 12 sampai 30 postingan. Makin banyak makin bagus, tapi karena saya nggak sempat, biasanya saya cuma mentok di sini. Nah, habis itu sisanya ngapain? Saya full sisanya melakukan itu tadi, follow plus like manual. Kok follow plus like manual? Follow plus like organik maksudnya. Nah, itu dengan pakai robot tadi, pakai robot follower asisten. Jadi biasanya ke saya ke sana. Nah, gimana? Paham teman-teman? Jadi saya udah bocorin rahasia saya untuk apa ya, untuk kelas mungkin pemula sama menengah lah. Ini teknik ini bakal sangat membantu banget. Tapi ya balik lagi, ini teknik organik, namanya organik berarti butuh waktu. Tapi banyak banyak sekali yang berhasil dari hari pertama langsung closing, banyak banget melakukan teknik ini. Karena tuh kuncinya di apa ya, tadi kontennya udah cukup atau udah cukup menarik atau cukup diminati, mungkin barangnya juga sangat banyak orang yang suka, terus dia capernya di orang yang tepat, udah auto laris. Nah, paham ya teman-teman? Jadi kalian harus melakukan itu kalau mau laku jualannya. Oke, sekian tips saya. Jadi udah detail saya jelasin tadi. Oke, silahkan dipraktekkan, silahkan dicoba, dan kasih tahu saya kalau mungkin kalian nanti berhasil, biar saya jadiin testimoni. Meskipun sebenarnya udah banyak sih, tapi saya juga seneng kalau lihat banyak teman-teman yang pakai aplikasi ini follower assistant berhasil. Oke, itu teman-teman. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.